Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin mulaikan, kita jaga adab majelis kita ini, insyaallah mulaikan. Dengan menjaga adab, maka Allah akan memberkati majelis. Apa saja kalau tidak dijaga adabnya, berkahnya hilang. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang beriman, jangan kamu keraskan suara kamu melebihi suara Nabi. Jangan kalau bicara dengan Nabi seperti bicara dengan orang lain. Ang tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Kalau kamu tidak punya adab yang baik dengan Nabi, maka hancur seluruh amalan kamu, sedangkan kamu tidak sadar. Para sahabat itu sudah amal kurban habis-habisan, tapi Allah berfirman, kalau kamu tidak jaga adab dengan Nabi, nanti hancur seluruh amalan. Maka syaitan itu pandai merusak umat Islam, mereka masih sholat tapi tidak dijaga adabnya, ke masjid tidak dijaga adabnya, belajar agama tidak dijaga adabnya, zikir tidak dijaga adabnya. Akhirnya barokahnya amal itu jadi berkurang atau bahkan bisa-bisa hilang. Apa saja tanpa adab itu barokahnya hilang. Kita jaga adab insyaallah malaikat. Adab itu kalaupun dikerjakan sama orang kafir, itu masih ada barokahnya di dunia. Kalau orang kafir itu di akhirat ya nggak dapat apa-apa. Nabi kirim surat ke Raja Persia, tapi Raja Persia tidak punya adab. Suratnya Nabi disobek. Maka Nabi mengatakan hancur kerajaannya. Nggak lama hancur. Tapi Raja Romawi itu mbah-mbahnya orang bule itu, dikirimi surat oleh Nabi, dihormati. Utusan Nabi dimuliakan, diikram, dikasih tempat khusus. Maka Nabi mengatakan, oh kerajaan mereka akan terus sampai kiamat. Jadi orang-orang bule itu masih punya kerajaan itu gara-gara mbahnya dulu itu menghormati suratnya Rasulullah SAW. Mereka belum masuk Islam, tapi gara-gara menghormati suratnya Rasulullah, ada barokahnya, dunianya masih dapat kemuliaan, walaupun akhirat tidak dapat.
Bagaimana pula orang Islam, kan? Kalau orang Islam tidak punya adab kepada Nabi, nanti itu ketulo-tulo, hidupnya jadi hina karena dia tidak memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah. Akhirnya dia menjadi hina, dihukum oleh Allah hina, di mana-mana hina. Orang Islam sekarang itu kan di mana-mana hina. Kenapa? Karena mereka tidak mengagungkan agama. Itu hukuman Allah kepada umat ini. Maka kita mulai dari diri kita ajak umat ini untuk menjaga adab dalam setiap amalan. Kalau amalan masjid yang tidak dijaga adabnya, maka nanti barokahnya masjid hilang. Kalau pergaulan tidak dijaga adabnya, barokahnya pergaulan hilang. Umat Islam ini kalau ketemu orang Islam, adabnya bagaimana? Assalamualaikum. Tapi sekarang orang Islam ketemu orang Islam diam aja, nggak dijaga adab. Akhirnya barokahnya pergaulan dengan umat ini jadi hilang. Coba kalau kita ini masuk warung gitu, warung makan, Assalamualaikum, bagus nggak kira-kira? Bagus, nanti warungnya barokah itu. Nabi mengatakan kalau kamu masuk rumah ucapkan salam, maka Allah akan mendatangkan banyak kebaikan di rumah kamu itu. Sehingga para sahabat tuh kadang-kadang Nabi datang mengucapkan salam itu dijawab lirih gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari dalam rumah. Sampai Nabi ngulang lagi, Assalamualaikum. Sudah 3 kali nggak ada jawaban, Nabi pergi. Kemudian sahabat tuh keluar dari rumah membuntuti Nabi. Ya Rasulullah, silakan masuk. Loh tadi itu saya mengucapkan salam 3 kali kok nggak ada yang jawab. Sudah saya jawab tapi lirih saja. Kenapa lirih? Supaya diulang-ulang biar barokahnya tambah banyak di rumah saya. Itu para sahabat itu punya paham tuh begitu itu. Jadi semulaikan Allah SWT, adab ini penting. Kalau kita jaga adab jadi barokah. Kalau kita tidak jaga adab tidak barokah. Adab dengan orang tua, kalau kita jaga, barokahnya orang tua itu akan datang pada kita. Orang tua itu ada barokahnya kalau kita jaga adab. Orang yang menjaga adab dengan orang tuanya, Allah akan berikan barokah dunia. Orang yang menjaga adab dengan para ulama, Allah akan berikan barokah agama. Nah ini orang-orang ahli batil yang usaha bagaimana orang itu nggak punya adab dengan orang tua. Sekarang di Eropa sana itu ada undang-undang namanya Undang-Undang Hak Asasi Anak. Itu kalau orang tua marah sama anaknya telepon sama polisi, orang tuanya dibawa ke polisi. Hanya orang tuh nggak punya adab dengan orang tua. Awas ya Pak, jangan marah-marah, tak laporin polisi. Ini pendidikannya orang kafir. Orang Islam tidak begitu itu. Kenapa kok begitu? Karena dulunya ayahnya itu juga tidak beradab dengan neneknya, kakeknya. Maka oleh Allah dihukum anaknya juga tidak punya adab lagi. Mulaikan Allah SWT, adab ini penting, betul-betul penting. Kita diajari dalam agama ini adab kepada Al-Quran, ya enggak? Kalau mau baca Quran harus wudhu.
Baca Al-Quran tidak wudu, alasannya macam-macam, padahal ini sudah mufakat madhab 4 harus wudu. Alasan macam-macam nggak wudu, orang nggak punya adab. Akhirnya barokahnya Quran tuh nggak masuk dalam hati kita. Baca Quran tapi nggak bisa merenungi, nggak bisa memahami. Baca Quran tapi hatinya tambah keras. Bukan tambah lembut, tambah keras. Quran itu isinya cerita akhirat. Kalau orang baca Quran mestinya tambah rindu kepada akhirat, tapi kok malah rindu duit. Nggak jaga adab, tidak dijaga adab. Al-Quran taruh di atas, jangan taruh di bawah. Saya kemarin ketemu orang-orang Arab itu, Al-Quran taruh di bawah. Maka saya bilang, inilah sebabnya orang Arab itu banyak musibah. Saya bilang, ada apa? Ini apa haram? Apa dalilnya apa? Sudahlah, pokoknya begitu itu. Karena kamu tidak menjaga adab. Kalau kamu kepalanya saya taruh di bawah, seneng? Enggak toh. Al-Quran taruh di bawah, ini bikin orang Arab diinjek-injek sama orang-orang ahli batil gara-gara begini. Taruh di atas. Kalau kopiah kamu saya taruh di bawah untuk sepatu, boleh nggak? Ya nggak boleh. Kenapa? Apa haram? Ya kurang ajar, bukan masalah haram. Nah iya. Quran taruh di bawah, gimana? Adab dijaga semua kan? Ini tipuan orang ahli batil kepada umat Islam, apa-apa nggak jaga adab. Bahkan ada yang punya kefahaman kalau adab itu kultus, syirik. Adab kok syirik, gimana kamu ini? Membesarkan makhluk, ini adab bukan membesarkan. Karena makhluk itu ada hubungan dengan Allah. Quran itu kalamullah. Baginda Nabi itu utusan Allah. Kita harus beradab. Ini Al-Quran, perintah Al-Quran beradab pada Nabi itu. Kok syirik itu kamu itu otaknya aja taruh di mana sih? Maka kita jaga adab, insya Allah kan? Supaya adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada Kitabullah, adab kepada Baitullah, adab dengan segala sesuatu yang ada urusan dengan agama ini. Adab itu mengagungkan karena Allah. Seperti para malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam itu kan makhluk, kok malaikat suruh sujud pada Nabi Adam gimana? Adab, ini sujud adab, bukan sujud menyembah, sujud adab. Supaya kita ini dapat pelajaran memuliakan orang-orang yang mulia. Tapi untuk umat ini sujud nggak boleh, kepada manusia nggak boleh. Kenapa? Ya, memang oleh Allah nggak boleh, titik. Tapi kalau kita ini kepada orang-orang soleh cium tangan, itu sunnah. Hadisnya banyak. Jadi kalau sujud nggak boleh. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini belum bayan, ini baru adab tok ini. Baru adabnya aja sudah panjang sekali sampai ngantuk. Ya. Bagaimana bayannya pula? Bayannya nanti pendek aja. Ya. Adab. Ini rusaknya umat Islam gara-gara meninggalkan adab. Coba kalau kita di kitab fikih itu, orang kencing atau berak ngadep kiblat atau membelakangi kiblat itu makruh. Ya toh? Ini santri-santri kan pernah baca itu. Untuk apa itu? Ka'bah itu kan batu di sana toh. Tapi kalau kita kencing menghadap kiblat itu kok makruh. Bahkan sebagian ulama mengatakan haram. Ini namanya adab. Adab itu.
Karena Ka'bah itu Baitullah, tempatnya orang-orang ibadah, maka mau kencing, tapi kan jaraknya jauh, iya walaupun jarak jauh tetap adab. Sekarang kalau di masjid terus ngerokok menghadap ke timur itu adab apa enggak itu? Neng masjid ya, terus ngotol, apa ngotol? Ngerokok di serambi masjid ngadap ke timur sambil ngerasani orang. Nah ini namanya tidak adab, akhirnya barokahnya masjid nggak dapat, barokahnya nggak ada. Terus nanti puntung rokoknya itu dicecek di pojokan masjid situ. Ya ini sudah bahaya betul orang begini ini. Maka kita jauhi perkara-perkara yang tidak beradab ini. Insyaallah malaikat. Bahkan para ulama mengatakan kalau kamu dengar adzan Allahu Akbar kok masih ngomong, itu termasuk tidak adab. Karena ini Allahu Akbar itu seruan Allah, panggilan dari Allah. Karena yang menyuruh ini adalah Rasulullah dari Allah. Kok masih ngomong aja, termasuk tidak adab. Jadi kalau sudah Allahu Akbar, berhenti semua kegiatan. Itu yang baik begitu itu. Namanya itu adab. Nah orang itu kalau menjaga adab nanti akhirnya insya Allah ya bisa ke masjid. Tapi kalau nanti tidak jaga adab, waktu adzan terus saja kegiatan, nanti itu mau ke masjid itu setannya itu tambah banyak, berat kakinya mau ke masjid. Tapi kalau Allahu Akbar, gawat darurat, ini panggilan Allah, berhenti semua kegiatan, insya Allah nanti ke masjid itu jadi mudah. Itulah yang dikatakan para ulama, orang yang menjaga adab mudah mengamalkan sunnah. Kalau orang itu tidak mau jaga adab, berat mengamalkan sunnah. Kalau sudah berat mengamalkan sunnah, lama-lama berat mengamalkan yang wajib. Kalau sudah berat mengamalkan yang wajib, naudzubillah, tambah merosot imannya. Hadi mulaikan Allah Ta'ala, kita duduk di sini, ini mulai bayar nih sekarang. Untuk usaha satu saja, bagaimana kita ini menjadi orang yang sukses. Nah, ini bukan sembarangan usaha ini. Kita duduk di sini ini supaya kita ini menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang selamat, orang yang mulia. Sekarang ini, besok pagi, sebulan lagi, setahun lagi, 100 tahun lagi, selama-lamanya menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang selamat, menjadi orang yang bahagia. Itulah maksud kita duduk di sini. Penting apa enggak semalaikat? Enggak ada orang yang ingin gagal, enggak ada orang yang ingin celaka, enggak ada orang yang ingin hina. Lah sekarang inilah kita usaha untuk itu, supaya kita jadi orang mulia, orang yang selamat, orang yang bahagia, orang yang barokah. Untuk diri kita, untuk anak cucu kita, keluarga kita, kampung kita, dan seluruh umat Islam di seluruh alam. Dan jalannya supaya orang itu hidupnya selamat, mulia, barokah, sukses, selamat, itu hanya satu aja. Kalau dia itu hidup mengikuti petunjuk pencipta alam semesta, penguasa alam semesta, penentu alam semesta, yang membahagiakan dan yang mencelakakan siapa saja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada pikiran saya akan selamat dengan harta. Kalau orang itu selamat dengan harta, Qarun sudah selamat. Jangan ada pikiran selamat dengan kekuasaan. Kalau kekuasaan bisa menyelamatkan, Fir'aun akan selamat. Jangan ada pikiran orang akan selamat dengan teknologi. Kalau
seumpama teknologi bisa menyelamatkan, ahli-ahli teknologi tidak mati. Jangan ada pikiran kedokteran mau menyelamatkan. Seumpama kedokteran bisa menyelamatkan, dokter-dokter tidak ada yang mati. Satu-satunya jalan menuju keselamatan hanya satu saja, mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama kali mengenal Allah, meyakini Allah, bahwa yang berkuasa di alam semesta ini hanya Allah, yang menentukan hanya Allah, bukan manusia yang berkuasa, yang menciptakan manusia yang berkuasa. Insyaallah. Bukan raja-raja yang berkuasa, yang menciptakan raja-raja yang berkuasa. Ini sederhana ini kata-kata ini, tapi ini penting ini. Karena kebanyakan manusia itu dalam hati itu yang berkuasa itu raja-raja, yang berkuasa itu Amerika, yang berkuasa itu Cina, yang berkuasa itu Belanda. Itulah namanya kebodohan. Yang berkuasa itu yang menciptakan Amerika, bukan Amerika. Yang kaya itu bukan Cina, yang menciptakan negeri Cina itu. Yang kuat bukan para malaikat, yang menciptakan para malaikat yang maha kuat. La ilaha illallah. Ini asas pertama supaya orang itu selamat, itu harus keyakinannya itu benar. Kalau keyakinannya nggak benar, nggak akan bisa selamat. Walaupun dia punya dunia seisinya, tapi tidak kenal dengan yang menciptakan dunia, celaka. Walaupun dia didukung semua rakyat, tapi tidak didukung oleh yang menciptakan rakyat, celaka. Walaupun didukung oleh semua raja, tidak didukung oleh yang menciptakan raja, celaka. Walaupun punya dunia seisinya, tapi dia tidak punya hubungan dengan yang punya dunia, yang menciptakan dunia, mesti celaka. Pasti. Bukan mungkin, pasti celaka. Cuman kadang-kadang itu dia tidak sadar kalau dia itu celaka. Seperti orang naik mobil Mercedes di jalan tol mulus, dengan tenang-tenang dia gembira naik mobil, nggak tahu di depannya itu jurang. Saya aman, saya sukses. Tunggu sebentar lagi, bruk, wah sudah memet. Nah, begitu juga semalaikat orang yang tidak taat kepada Allah, orang yang tidak kenal kepada Allah, walaupun dia ini sepertinya sukses, itu seperti orang naik mobil yang mau masuk jurang itu malaikat. Anak saya sukses, belum, bentar lagi kamu rasakan nanti. Nah, malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka syarat kesuksesan pertama keyakinan atas la ilaha illallah. Maka yang mulia baginda Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Hai manusia, katakan la ilaha illallah, kamu sukses. Katakan itu maksudnya gimana? Yakini, maksudnya begitu. Tapi keyakinan itu dimulai dari perkataan. Maka berbicara itu penting. Qulu, katakanlah. Nabi tidak mengatakan yakinilah, katakanlah. Ngomong dhisik, aja meneng we. Katakanlah la ilaha illallah, kamu akan sukses.
Kalau sudah kamu katakan, apa yang kamu katakan tuh lama-lama kamu pikirkan, apa yang kamu pikirkan lama-lama mancep dalam hati. Maka qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa, Allahus somad, Allah lah hajat seluruh makhluk. Hajat kamu bukan kepada dunia, hajat kamu itu sebetulnya kepada yang menciptakan dunia. Cuman kamu salah paham. Kalau Allah tidak menciptakan dunia, kamu bikin sendiri. Allahus somad, hajat kita itu hanya Allah. Kalau kita ke pasar, hajat kita ini kepada Allah, bukan kepada pasar. Hajat kita ini kepada pertolongan Allah yang Allah turunkan di pasar. Begitu juga kalau kita ke ladang, hati kita, hajat kita ini kepada Allah yang menurunkan pertolongan Allah yang ada di sawah, di ladang. Kalau Allah tidak tolong kita di sawah, di ladang, akan buntu semua jalan. Tapi ini jangan diam aja, qul, katakan dah, jangan diam. Allah satu, Allahus somad, Allah lah hajat kita, tempat bergantung kita. Katakan. Ini kamu diam tuh sekarang katakan. 3344, katakan. 3344 di Quran katakan, kok kamu diam saja. Taqabbalallah, jazakumullah. Kalau yang tadi mendengar tok berarti belum menjalankan Al-Quran. Karena Al-Quran mengatakan qul, Nabi juga mengatakan qulu, katakan. Kok kamu dengar tok berarti kamu tuh belum menjalankan Al-Quran. Gawat nggak? Gawat, yang diperintah belum menjalankan. Jangan pura-pura diem, tahu-tahu ngantuk. Kita ini harus ngomong. Lesan itu kuncinya hati, kata para ulama. La yastaqimu imanul mar'i hatta yastaqima qalbuhu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman orang itu tidak akan lurus kalau hatinya belum lurus. Hati tidak akan lurus kalau mulutnya belum lurus. Kesimpulannya, kalau mulut lurus nanti hati lurus. Kalau hati lurus, iman lurus. Maka katakan la ilaha illallah. Yang berkuasa hanya Allah, yang menentukan hanya Allah. Panas bukan dari matahari, dari yang menciptakan matahari. Mati bukan dari penyakit, dari yang menciptakan penyakit. Loh, ini penting ini. Sehingga kita ini di mana saja hatinya kepada Allah. Makan tapi hatinya bukan kepada nasi, hatinya kepada Allah. Kalau Allah kehendaki nasi ini jadi baik buat saya, nanti akan datang kebaikan. Tapi kalau Allah kehendaki tidak, ya tidak.
Maka mau makan di depan nasi doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkatilah ini nasi ini. Kalau Allah berkati, nasi dimakan jadi seger, badannya kuat, ibadah enak, pikirannya lurus, ngaji paham. Ini makanannya barokah. Ya kalau makanannya nggak barokah, dimakan perutnya kembung, terus dengarkan ngaji ngantuk, inginnya maksiat aja. Ini makanan tidak barokah. Maka ini orang yang merasa ngantuk waktu ngaji ini, coba kamu renungi, tadi makannya pakai doa enggak? Loh, tadi saya sudah pakai doa loh Pak Kiai, tapi tidak sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh enggak ngantuan seperti kita ini, insya Allah. Dan terus paham, ngaji itu paham. Maka makan hatinya kepada Allah, minum hatinya kepada Allah, ketemu anak, ketemu istri, hatinya kepada Allah. Assalamualaikum, semoga kamu selamat. Selamat dari apa? Selamat dari macam-macam, termasuk selamat dari dosa. Nanti kalau istri kita setiap kita ketemu assalamualaikum, dia diselamatkan oleh Allah dari macam-macam musibah, termasuk ngomel itu kan musibah itu mereka. Masa perempuan ngomelin suaminya? Dosa itu. Sebabnya apa? Sumbernya karena suaminya kalau ketemu nggak pernah mengucapkan salam. Hatinya tidak kepada Allah, hatinya kepada istri. Akhirnya Allah hukum istrinya kayak bebek. Siapa yang salah? Saya, insya Allah kan? Jangan nyalahkan istrinya dulu, salahkan saya. Nah, saya sudah salam baru sekali, tidak salamnya sudah 10 tahun. Sekarang tobat, ketemu keluarganya, assalamualaikum. Hatinya kepada Allah. Mau tidur, hatinya kepada Allah. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku tidur, aku bangun. Ya, hatinya kepada Allah. Ini adalah praktek iman itu seperti itu, saudara. Jadi iman itu dipraktekkan dalam kehidupan itu. Prakteknya gimana? Menghadapi apa saja hatinya kepada Allah. Maka dalam satu hadis dikatakan hasbunallah amanun likulli khaif, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasbunallah itu adalah keamanan bagi setiap orang yang khawatir. Maka Nabi Ibrahim menghadapi Namrud, menghadapi apa? Khawatir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Akhirnya aman. Kalau kita yang ada khawatir-khawatir, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau mau buat apapun, bismillah. Bismillah itu maknanya saya buat perkara ini minta tolong kepada Allah. Barang siapa memulai kerjanya dengan bismillah, Allah akan berkati pekerjaannya itu. Ngaji bismillah. Barang siapa kumpul istrinya baca bismillah, nanti kalau jadi anak, anaknya tidak bisa disesatkan oleh syaitan. Makanya ulama-ulama Pakistan tuh kalau melihat santri ngantuk aja ngaji, ini bikinnya tidak pakai bismillah ini. Nah, terus bagaimana, sudah terlanjur jadi nih? Ya sekarang aja baca bismillah yang banyak. Dulu orang tuanya lupa. Jadi kalau anaknya itu ngantuan tuh jangan disalahkan anaknya dulu. Mungkin lupa ini dulu itu, nggak baca bismillah.
Jadi semulaikan Allah SWT ini penting, ini iman nih semulaikan. Nah ini kita ulang-ulang, hari-hari kita bicarakan sampai kita mati dengan la ilaha illallah. Inilah kesuksesan. Kemudian semulaikan Allah Ta'ala, setelah iman kita ini mulai lurus kepada Allah, kita sibuk dalam sunnah Rasulullah. Kalau orang itu iman kepada Allah, cinta kepada Allah. Kalau cinta kepada Allah, cinta kepada utusan Allah yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Kalau cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sunnah-sunnah Nabi. Kalau cinta kepada Rasulullah, cinta kepada pewaris-pewaris Nabi, para ulama. Kalau cinta kepada Rasulullah, cinta kepada perjuangan Nabi, cinta dakwah. Orang nggak cinta dakwah itu cintanya kepada Rasulullah itu belum beres berarti. Kalau cinta kepada Rasulullah, cinta kepada umatnya. Kalau cinta kepada umat, tidak mengatakan masa bodoh, nggak ada. Itu masjid pada kosong tuh bagaimana? Alas, masa bodoh. Saya ini petani, bukan urusan saya. Kamu tuh katanya umatnya Rasulullah. Kok tidak memikirkan umat tuh, kamu tuh bagaimana itu? Iya ya. Gimana ya saya ini? Keluar 4 bulan, insya Allah malaikat. Begitu malaikat, biar mikir umat ini. Iman kepada Allah, mesti cinta kepada Allah, karena semua kebaikan dunia akhirat dari Allah. Maka orang kalau iman kepada Allah mesti cinta kepada Allah. Kalau cinta kepada Allah mesti cinta kepada kekasih Allah yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Cinta kepada Rasulullah, cinta pada sunnah Rasulullah, cinta pada perjuangan Rasulullah, cinta kepada umat Rasulullah, cinta kepada ulama pewaris Rasulullah, cinta membaca selawat kepada Rasulullah. Iya, cinta pada Rasulullah nggak pernah baca selawat. Oh, keliru. Orang yang lupa baca selawat berarti lupa jalan ke surga. Ya, nggak ada hadisnya mereka. Cinta Rasulullah mesti bisa selawat. Sebanyak-banyaknya. Berapa? Sebanyak-banyaknya. Namalakan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada umat. Kalau cinta kepada umat mesti mengajak umat kepada jalan surga. Kalau tidak mengajak umat ke jalan surga, berarti itu kejam kepada umat. Kelihatannya di dunia tidak kejam, sebetulnya itu kejam. Ya, orang itu kalau nggak mau ngajak orang lain ke surga, membiarkan mereka ke neraka, itu kejam. Orang yang kejam dibenci oleh Allah. Apalagi melihat maksiat malah tertawa, itu lebih kejam lagi. Lebih kejam lagi itu. Maka orang yang nonton televisi melihat maksiat-maksiat malah tersenyum, itu orang kejam. Itu orang pada digiring setan ke neraka, kamu malah senyum-senyum. Oh, bahaya itu. Kalau nggak istighfar nanti bisa-bisa kamu dinilai kejam oleh Allah. Bahaya. Kalau kita melihat orang maksiat itu harus sedih, nangis. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang sayang kepada umat disayangi oleh Allah. Maka para wali-wali Allah itu orang yang sayang kepada umat. Syekh Muhammad Yusuf rahimahullah, beliau mengatakan, kalau kamu ingin jadi wali Allah, salah satu syaratnya yang paling penting, sayang kepada umat. Bukan masa bodoh kepada umat. Nah, kalau orang itu disayangi oleh Allah,
Yo, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang kalau disayangi oleh Allah, sudah nanti oleh Allah pasti dibimbing. Maka orang itu kalau sayang pada umat, dakwah, kelihatannya itu ngajak orang lain, tapi kalau dia ikhlas karena Allah, ikhlas karena sayang kepada umat, nanti oleh Allah dibimbing. Tadinya nuwakal, setelah mau silaturahim, ngajak orang ke masjid, tiba-tiba nakalnya berkurang. Dakwah lagi berkurang lagi, dakwah lagi berkurang lagi, lama-lama bagus. Maka dakwah itu bukan untuk memperbaiki orang lain yang paling penting. Dakwah itu sebetulnya untuk memperbaiki diri sendiri supaya kita disayang oleh Allah, akhirnya dibimbing oleh Allah, tidak dibiarkan oleh Allah dalam kejahatan, keburukan, kegelapan. Insyaallah malaikat. Dakwah ini bentuk sayang yang terbesar. Kalau kamu ada orang sakit, kamu kasih obat, capek, kamu pijeti, itu juga sayang, itu juga bagus. Bahkan bukan hanya sayang kepada manusia, sayang kepada binatang. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini punya kambing dan saya sayang sama kambing saya itu. Maka Nabi mengatakan, kalau kamu sayang sama kambing kamu, Allah sayangi kamu. Nyayangi kambing aja Allah suka juga sama ikan. Tapi sayang terbesar, itulah sayangnya para nabi, para rasul, sayang dengan mengajak manusia menuju surga Allah. Kalau kamu lihat orang sakit, kamu obati, nanti habis diobati sehat, setelah sehat sakit lagi. Tapi kalau kamu melihat orang sakit, kamu ajak mengamalkan agama ke surga, dia akan sehat selama-lamanya. Kalau kamu ada orang miskin, kamu kasih beras, itu juga bagus, itu juga perintah Allah. Tapi nanti kalau berasnya habis bagaimana? Miskin lagi. Ajak dia menjalankan agama, masuk surga, kaya selama-lamanya. Maka orang yang mengajak orang kepada agama itu sama mengasih obat selama-lamanya, ngasih duit selama-lamanya, ngasih kerajaan selama-lamanya. Maka itulah sayang terbesar. Maka makhluk di dunia ini, malaikat, yang paling benci pada manusia itu setan. Maka kalau ada orang sayang sama manusia ini, setan tuh nggak seneng, digoda. Kamu amalkan agama, tapi jangan ngajak orang lain. Orang lain itu urusan saya, katanya setan. Jangan ngajak-ngajak ya. Kamu birit-birit sendiri, jangan ngajak orang. Kamu itu ganggu kerja saya, katanya setan. Maka orang itu kalau mau dakwah itu alasannya banyak, karena diajari oleh setan. Saya repot ini, repot itu, repot ini, repot itu. Terakhir kalau sudah nganggur, saya nggak berani. Sudah, kalau sudah nggak berani itu sudah. Lah apa ada orang mukuli kamu tuh kalau dakwah? Ya nggak ada. Lah kok nggak berani? Nggak tahu, nggak enak gitu loh. Setan nih. Setan. Setan tuh nggak mau kita menyayangi orang, nggak mau. Maunya kita kejam sama orang, karena setan tuh makhluk kejam. Tapi makhluk kejam ngakunya kasih sayang, itu setan. Oh, anak ini jangan dibangunin tidur, kasihan. Ya. Dia masih capek, biar aja tidur, nggak usah salat subuh. Perasaannya sayang, padahal itu menjerumuskan anaknya ke jahanam. Insyaallah malaikat, kita harus sayang sama umat. Perjuangan Nabi itu panjang, diceritakan juga panjang, tapi diringkas dalam satu ayat dalam Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmah lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali tugasnya satu tok, rahmatan lil alamin, menyayangi umat seluruh alam.
Ma'ila itu dalam bahasa Arab maknanya hanya. Tugas kamu tuh hanya satu tok Muhammad. Apa itu? Menyayangi umat seluruh alam. Bagaimana menyayangi umat seluruh alam? Caranya bagaimana? Gerak dan menggerakkan. Kita kalau suruh putar seluruh alam nggak bisa. Kita suruh datang ke seluruh alam nggak bisa. Gerak dan menggerakkan. Jamaah mengeluarkan jamaah. Maka akhirnya kita ini dihitung menyayangi seluruh alam. Maka yang mulia baginda Muhammad SAW diutus ke seluruh alam, padahal beliau ini umurnya dalam kenabian cuma 23 tahun. Maka beliau kasih contoh pada kita, saya ini diutus seluruh alam. Maka ketika sakaratul maut, beliau masih membentuk jamaah 3.000 orang dipimpin oleh Usamah ibnu Zaid untuk menyebarkan agama ke negeri Romawi. Itulah namanya fikir seluruh alam, usaha seluruh alam, menyayangi seluruh alam, gerak dan menggerakkan. Insyaallah malaikat. Kalau kamu datang ke masjid jangan sendirian, ajak temannya. Ini ada pekerjaan mudah, gajinya besar, Kang. Mau nggak? Apa itu? Sholat berjamaah. Kalau kita sholat di rumah pahalanya 1, kalau sholat di masjid pahalanya 27. Kalau makmumnya tambah banyak, pahalanya tambah banyak. Kalau kamu kerja di Temboro dapat 100.000, kerja di Korea 10 juta, pilih mana? Pilih mana? Istikharah dulu. Sebetulnya mau berangkat sebetulnya itu. Ini urusan duit ngerti cepet paham. Nah. Sudah, kalau Korea mungkin nggak mau ya kamu. Korea tempatnya babi, mana saya mau ke sana, Pak. Sudah. Kalau di Winong 10 juta, kalau di Temboro 100 juta, pilih mana? Nah, kalau ini kan sama-sama negeri Islam, masa nggak mau? Di Winong 10 juta, di sini 100 juta, pilih mana? Di rumah pahala 1, di masjid pahala 27, pilih mana? Maka Bapak datang ke masjid bersama saya, insya Allah. Nah. Sampai di masjid, ya, zikir, doa, terus diajak bicara, Pak, untung kita Pak hari ini kita sholat jamaah dapat 27 pahala. Tapi kalau kita mau ngajak teman-teman kita untuk sholat jamaah, pahalanya akan berlipat-lipat, Pak. Bagaimana kalau kita ajak mereka? Wah, cocok itu, cocok. Nah, terus langsung silaturahim, diajak teman-temannya, tetangga-tetangganya. Tapi nggak ada yang mau. Wah, nggak ada yang mau, saya sudah nggak mau kalau begini, saya sudah nggak mau. Jangan begitu, Pak. Ini ada berita dari Nabi, orang itu kalau ngajak walaupun tidak mau tetap dapat pahala. Maka walaupun orang kampung ini tidak mau, kita besok putar lagi. Bagaimana? Insya Allah, nah, tetap dapat pahala. Kerja agama yang paling enak. Orang mau, orang nggak mau, tetap dapat pahala. Nah, kita ini mau apa toh? Kan maunya pahala itu toh. Untuk apa kita ini kerja? Untuk dapat pahala. Dan pahala itu adalah tanda ridho Allah kepada kita. Pahala itu bukan perkara kecil itu. Pahala itu tanda ridhonya Allah kepada seorang manusia. Kalau bahasa syariatnya namanya pahala, bahasa tasawufnya namanya ridho Allah. Itu pahala itu maknanya Allah ridho. Tanda cintanya Allah kepada hambanya itu namanya pahala. Maka besok putar lagi, dikasih targhib lagi.
Ini ada hadis lagi nih Pak. Arabnya saya nggak hafal, saya nggak ngerti bahasa Arabnya itu. Cuman terjemahnya begini Pak. Allah suka dengan orang yang saling berziarah karena Allah, saling bantu membantu karena Allah, kumpul duduk karena Allah. Bahkan ada hadisnya lagi begini Pak. Bahasa Arabnya saya nggak ngerti loh nih. Kalau ingin tahu bahasa Arabnya tanya Pak Kiai. Nah, gitu. Nanti sananya, pokoknya sananya soheh, gitu aja bilang itu soheh. Hadis soheh Pak ini. Barang siapa yang selalu duduk karena Allah, saling berziarah karena Allah, bantu karena Allah, masuk surga tanpa hisab. Kita ini dosanya banyak Pak. Kalau dihisab mampus kita. Nah, maka kita ini harus duduk karena Allah, silaturahim karena Allah, saling bantu karena Allah. Bagaimana Pak? Wah ini cocok ini. Terus silaturahim terus. Lah orang-orang pada marah, tidak apa-apa. Asal kita masuk surga tanpa hisab, orang marah nggak apa-apa. Insya Allah malaikat. Begitu kita hidupkan fikir Rasulullah jadi fikir kita jadi fikirnya anak kita, istri kita, tetangga-tetangga kita, ahli masjid kita, dan seluruh umat Islam seluruh alam. Insyaallah malaikat. Iman kepada Allah menimbulkan cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah menimbulkan cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sunnah Rasulullah. Cinta kepada umat Rasulullah. Cinta kepada perjuangan Rasulullah. Cinta kepada pewaris-pewaris Rasulullah, para sahabat, para imam-imam, itu harus. Karena mereka itu yang membawa ilmunya Rasulullah kepada kita. Orang kok tidak menghormati para sahabat, yaitu seorang celaka. Orang celaka semuanya kan. Yang bawa agama sampai kepada kita nih mereka. Orang tidak mencintai para imam, al-imam Syafi'i, al-imam Malik, kalau celaka kamu. Itu yang mendata ilmunya para sahabat tuh mereka itu. Lah kita nggak mau mereka ya ciloko, mencit. Insyaallah malaikat. Ya orang itu kalau ada cinta pada Rasul akan jadinya orang itu baik aja, menyayangi seluruh umat. Tapi menyayangi dengan cara yang benar, menyayangi umat dengan mengajak umat ini ke jalan yang diridhai oleh Allah, bukan menyayangi umat dengan cara yang tidak benar, akhirnya malah menjerumuskan manusia kepada jahanam. Malaikat Allah Ta'ala, untuk itu kita bangkit untuk kita belajar menyayangi umat. Insya Allah malaikat. Yang niat untuk 4 bulan silahkan berdiri, silahkan berdiri 4 bulan ngidul mriki.